Halo, saya akan menjelaskan 20 metode pembelajaran. Oke, yang pertama yaitu picture and picture, yaitu model pembelajaran yang kooperatif dan mengutamakan adanya kerjasama dengan menggunakan media gambar yang diurutkan dan dipasangkan menjadi urutan yang logis. Seperti ini, contohnya yang paling umum adalah tutorial melipat origami. Jadi di setiap kita membeli origami itu kan ada eh, tutorialnya yang pertama kali. Jadi itu beberapa contoh lipatan-lipatan origami. Seperti itulah salah satu contoh dari metode pembelajaran picture and picture. Yang kedua, yaitu example non-example. Merupakan metode model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Yaitu penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi sangat mengenai apa yang ada dalam gambar. Seperti ini adalah contoh dari metode pembelajaran tersebut, yaitu seperti kita lihat pada gambar yang pertama, find the one that does not have a tail. Siapa yang tidak punya ekor? Yaitu antara monyet dan ayam. Kita jelas-jelas akan memilih monyet. Seperti itulah. Pembelajaran ini cocok dengan anak-anak balita yang baru ingin mengenal dunia. Jadi kita memberikan gambar, kita memberikan objek yang mereka tahu ada gambarnya dan mereka mengerti apa maksud dari gambar tersebut. Seperti itu salah satu contohnya. Oke, saya akan lanjut. Yang ketiga, yaitu ada metode number head together, yaitu model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada tanggung jawab secara individu dan kelompok untuk memahami materi yang dipelajari sehingga siswa dapat berperan secara aktif dalam proses pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Contoh dari number head together ini sebenarnya sering kita jumpai. Sepertinya dalam contoh kita waktu sekolah dulu, model pembelajaran ini seperti kita guru memberikan materi dan kita bertanggung jawab harus menguasai materi tersebut untuk apa diujikan atau kegunaan yang lain-lain. Seperti itu contohnya. Kemudian ada cooperative script atau script kooperatif. Metode pembelajaran di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtiarkan bagian-bagian dari materi yang belajar. Jadi ini metode pembelajaran ini kita bersama dengan teman kita satu orang yang cara jadi berpasangan atau kita saling bertanya dan pertanyaan masing dari dari eh, hasil pembelajaran yang diberikan guru tersebut. Jadi kita bersama teman kita saling menguji satu sama lain agar kita tahu di mana batas kemampuan kita dalam menguasai materi tersebut. Oke, lalu ada namanya Student Team Achievement Division, yaitu semua model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan. Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif, siswa didorong untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Contoh dari tugas Student Team Achievement Division ini adalah seperti kita guru memberikan beberapa rangkaian materi, beberapa contoh angka menyusun makalah, contoh menyusun makalah. Jadi mereka membuat struktur tugasnya sudah kita harus mengerti materinya. Lalu kita membuat tujuan dari materi itu apa tujuan materi tersebut dan kita bekerja sama dengan beberapa teman kelompok kita dan kita jika kita mendapatkan hasil yang paling baik dalam penilaian guru, kita diberikan penghargaan, entah itu berupa nilai, pujian atau dan lain-lain. Seperti contohnya, oke, metode kepala bernomor struktur. Metode kepala bernomor struktur, di mana siswa dikelompokkan dengan memberikan nomor dan setiap nomor dapatkan tugas berbeda. Kemudian dapat bergabung dengan anggota kelompok lain yang bernomor sama untuk bekerja sama. Maksud dari ini adalah, jika seorang guru memberikan eh, beberapa membuat pilihan nomor satu 2 sampai 5 contoh. Dan kemudian guru itu memilih nomor dari bangku pertama menghitungnya satu 2 3 sampai 5 dan kemudian ulang lagi satu 2 3 sampai 5. Dan setiap orang yang mendapat nomor satu itu dikelompokkan secara bersama dan mereka belajar bersama. Dan seterusnya seperti itu. Dan selanjutnya pengertian dari metode Jigsaw.
Suatu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen, beranggotakan 4 sampai 5 dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas pembagian materi, belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. Jadi, eh, setiap orang dalam 4 atau 5 orang ini mendapat bagian-bagian salah satu materi. Jadi, mereka mendapatkan 5 materi, setiap orang dalam 5 orang ini mendapatkan satu materi. Jadi, setiap mereka menguasai 5 materi ini, dan mereka berdiskusikan, misalnya contoh si A dapatkan materi tentang ini, dan dia akan menjelaskan kepada semuanya tentang B, C, D, E, sampai E, bagaimana apa itu materi tersebut, karena dia paling paham di antara tersebut, dan si B dengan materinya, si C dengan materinya. Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian ada namanya metode pembelajaran problem based introduction. Model pembelajaran berlandaskan paham konstruksi yang mengakomodasikan keterlibatan siswa dalam belajar pemecahan masalah otentik. Jadi, pembelajaran ini adalah suatu pembelajaran menciptakan ide-ide yang baru dengan pemecahan masalah yang terjadi di sekitar kita. Seperti itu contohnya. Kemudian ada mind mapping. Teknik penyusunan catatan demi membantu seseorang menggunakan seluruh potensi otak agar optimal. Contoh, saya akan langsung menunjukkan contoh bagi apa itu mind mapping. Seperti ini adalah contoh dari mind mapping. Kita meletakkan ide di sini dan beberapa pengertian ke bawah dan menyusunnya dengan bentuk-bentuk yang menarik. Karena itu sangat imajinatif dan kita tidak membosan untuk melihatnya. Dan selanjutnya ada namanya metode problem centered learning. Adalah salah satu model pembelajaran matematika yang dalam kegiatan belajarnya dapat merangsang siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui serangkaian kegiatan eksplorasi dan diskusi. Jadi ini contohnya, ini adalah tujuan utama. Salah satu contohnya adalah pembelajaran matematika. Kegiatannya belajar mengajar dapat merangsang siswa untuk meningkatkan kemampuan. Jadi seorang siswa menjelaskan kepada siswa lain tentang apa itu materinya, menjelaskan agar dia mendapatkan eksplorasi dari kegiatan diskusinya itu. Jadi dia mendapatkan pembelajaran lebih terbuka dan memiliki banyak referensi. Pembelajaran artikulasi merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran, di mana siswa dibentuk menjadi kelompok kecil yang masing-masing siswa dalam kelompok tersebut mempunyai tugas mewawancarai teman kelompok tentang materi yang baru dibahas. Jadi beberapa siswa dikelompokkan secara kecil, dan setelah guru menerangkan materinya, mereka mewawancarai teman mereka tentang bagaimana tanggapan teman mereka tentang materi. Seberapa jauh mereka memahami seorang materi dari seorang guru tersebut. Salah satu contohnya, Make a Math adalah metode model pembelajaran di mana guru menyiapkan kartu yang berisi soal atau permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban, kemudian siswa mencari pasangan kartu. Jadi seperti guru memberikan sebuah kartu pertanyaan dan kartu jawaban, dan beberapa contohnya, dan beberapa banyak contoh dari itu. Kemudian guru mengacak-acaknya dan memberikan beberapa pilihan kepada siswa. Jadi siswa menentukan, dan guru memberikan satu kartu pertanyaan, dan para siswa harus mencari jawaban sesuai dengan jawaban sesuai dengan kartu pertanyaan tersebut. Seperti itu. Kemudian ada namanya metode pelajaran Think Pair Share. Model pembelajaran Think Pair Share merupakan salah satu model desain dari pembelajaran kolaboratif yang paling sederhana, yang melibatkan siswa secara aktif dalam belajar kelompok. Suasana kelompok untuk memecahkan masalah, tanggung jawab belajar, memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran online. Jadi contohnya nih, siswa dikelompokkan menjadi kelompok dan dibagikan materinya persatu, satu orang itu memiliki satu bagian materi masing-masing. Dan jika salah satu kelompok kita yang tidak mengetahui materinya, tapi kita tidak terlalu mengerti materi, tapi kita mengerti, kita harus menolongnya.
kita membantunya agar suatu kelompok kita itu menjadi lebih maksimal dan kita memiliki rasa bertanggung jawab. Seperti itu. Lanjut. Bermain peran atau role playing merupakan salah satu model pembelajaran sosial, yaitu suatu model pembelajaran akan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Contoh sederhananya ini adalah drama. Kita bermain belajar drama dalam pelajaran bahasa Indonesia yang biasa kita lakukan. Dan inilah contoh sederhananya. Contohnya itu adalah drama. Oke, kemudian kita masuk materi pelajaran debat. Dalam mengajar, bila menggunakan teknik atau metode penyajian debat, ialah sebuah metode di mana pembicara dari pihak yang pro dan kontra menyampaikan pendapat mereka dapat diikuti dengan suatu tangkisan atau tidak perlu, dan anggota kelompok dapat juga bertanya kepada peserta debat atau pembicara. Jadi, metode debat ini contohnya adalah jika seseorang memiliki dua argumen, seperti mana lebih luas, ayam atau telur. Jadi, ada kelompok A mereka pro kepada ayam dan kelompok B pro kepada telur. Jadi eh, mereka saling beradu argumen sampai dari salah satu mereka ada yang benar, dan memiliki debat ini juga memiliki juri. Jadi juri yang menentukan keputusan mereka seperti itu. Lalu ada group investigation atau investigasi kelompok. Group investigation adalah model belajar kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok secara heterogen, dilihat dari perbedaan kemampuan dan latar belakang yang berbeda baik dari segi gender, etnis, dan agama untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik. Jadi beberapa orang yang akan memiliki latar belakang berbeda, para siswa itu dikumpulkan untuk mencari suatu uh, masalah dari lingkungan sekitar, agar mereka dari perbedaan mereka itu mereka belajar tentang perbedaan, bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan gender, etnis, dan agama dan tertentu, untuk melatih fungsinya sebenarnya untuk melatih toleransi terhadap orang yang berbeda dengan kita. Lalu ada talking stick. Talking stick merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan sebuah tongkat sebagai alat petunjuk giliran. Siswa dapat mendapat tongkat akan diberi pertanyaan ataupun tugas. Jadi ini seorang guru memegang tongkat. Jadi dia bisa menunjuk seseorang dengan menggunakan tongkat untuk memberikan pertanyaan ataupun tugas. Seperti itu. Metode pembelajaran snowball throwing. Metode pembelajaran seperti yang kita kenal dengan nama snowball adalah bola salju. Metode pembelajaran snowball throwing merupakan metode pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju. Jadi beberapa orang kelompok mereka membuat pertanyaan itu di dalam kertas yang diremukkan dan secara acak dilempar ke kelompok lain, dan kelompok lain yang mendapatkan itu harus menjawab pertanyaan dari apa yang telah diberikan mereka. Seperti itu salah satu contohnya. Model belajar bertukar pasangan. Model belajar bertukar pasangan adalah model belajar yang sangat dinamis ketika dilaksanakan. Karena secara teknis siswa akan bertukar pasangan dengan pasangan lainnya dan nantinya harus kembali dengan pasangan semula. Jadi pertama itu kita membentuk dua orang teman kita dengan seorang teman kita jadi berdua. Setiap orang memiliki masing-masing satu tim itu memiliki dua orang. Jadi mereka saling berdiskusi atau tentang materi. Dan setelah dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan, mereka mereka dirotasi, diubah teman satu pasangan mereka, dan mereka bertanya materi yang sama, dan pada akhirnya akan dikembalikan lagi materinya. Dengan maksud saya akan dikembalikan lagi dengan pasangan yang sebelumnya, seperti itu. Model pembelajaran student facilitator dan explaining adalah suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa mempresentasikan ide pendapat pada siswa lainnya. Jadi, jika seorang siswa mendapatkan ide dalam suatu metode pembelajaran, dia bisa mempresentasikan ide tersebut kepada teman-teman yang banyak. Jadi teman-teman itu mengerti apa yang dia pikirkan, dan secara rinci teman-teman yang lain juga dapat berpikir, bisa belajar dari apa yang telah dipikirkan seorang teman tersebut. Oke, terima kasih. Itu saja 20 metode pembelajaran yang telah saya sampaikan.
sedikit saya tambahkan pembelajaran tersebut. Sebenarnya pembelajaran pembelajaran itu sangat menyenangkan jika kita lakukan. Jadi, apalagi dengan seorang guru yang baik gitu. Karena pada dasar umumnya belajar itu adalah tentang kesenangan, bukan tentang diskriminasi. Seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih telah nonton. Maaf jika saya memiliki kekurangan dalam menentukan topik gaya bahasa saya atau apa saja itu. Mohon saya meminta maaf sebesarnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.